Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar atau logika ya. Nanti kalau kalian ikut tes masuk perguruan tinggi negeri, salah satu tesnya itu adalah tes potensi skolastik matematika ya. TPS matematika yang pengerjaannya banyak menggunakan nalar. Maka di ASJ Channel pembelajaran menggunakan nalar itu dikembangkan lebih awal ya, lebih awal sejak kelas 10 SMA, kelas 11 dilanjutkan nanti di kelas 12 agar kalian terbiasa mengerjakan soal matematika menggunakan nalar gitu. Menggunakan nalar. Oke. Pagi ini saya akan membahas tentang fungsi inverse bagian yang kedua ya, bagian yang kedua. Sebelum saya lanjutkan, ini ada sebuah kalimat hikmah atau sesuatu yang perlu kita pikirkan sehingga nantinya bisa memotivasi kita untuk bisa sukses. Ini tidak bermaksud ngomong ya masalah pornografi itu enggak. Ini ya ilmu, ini pengetahuan. Ini pengetahuan bahwa kita ini ya sebetulnya adalah pemenang, pemenang, juara ya, juara. Pemenang dari apa? Dari perlombaan, suatu perlombaan besar ya. Kalau kita belajar ilmu biologi ya, ilmu biologi, maka di saat orang tua kita itu berhubungan suami istri ya. Nah, ini yang saya maksudkan, saya tidak berbicara porno, tapi saya bicara ilmiah. Nah, di saat itu seorang suami itu melepaskan sperma yang jumlahnya itu ratusan juta ya. Ratusan juta. Nah, itu bergerak, sperma itu bergerak dengan cepat. Untuk apa? Untuk mencapai ovum ya. Dan hanya satu yang sampai, dan yang satu itu loh. Dan yang satu itu menjadi anak ya. Kalau yang berhubungan suami istri itu orang tua kita, berarti anak itu adalah kita gitu. Berarti kita bisa mengalahkan ratusan juta saudara-saudara kita yang lain. Jadi kita ini seorang yang energik, kan bergeraknya sangat cepat dan tidak mau kalah, ya. Tidak mau kalah. Jadi kalau begitu sekarang ini pun setelah kita menjadi pemenang dengan saudara-saudara kita itu pun kita kembangkan itu sifat apa? Energik, geraknya cepat dan tidak mau kalah, tidak mau kalah. Oleh karena itu salah satu agar kalian tidak kalah itu adalah apa? Belajar lebih keras dibandingkan teman-temanmu. Berdoa lebih khusyuk dibandingkan teman-temanmu. Maka kamu mewarisi sifat dari apa? Awal penciptaanmu tadi ya. Yaitu kamu adalah pemenang. Kamu adalah pemenang. Jangan mau menjadi pecundang ya, karena sifat kita ini adalah pemenang. Oke, saya kira itu yang bisa diambil hikmahnya ya. Sekarang tentang mencari inverse, di pertemuan sebelumnya kita sudah beritahukan cara mencari inverse. Itu saya ulang sedikit cara mencari inverse. Y sama dengan fx diganti dengan x. Lalu x diganti dengan f inverse x ya. F pangkat min 1 dibaca f inverse ya. Nah itu. Terus berikutnya kita bahas contoh. Ini contohnya cuma satu, tapi ada A sampai F ya. A sampai F. Yang A atau sebelum A itu diketahui fungsi-fungsi fx ini 3x min 4. Lalu gx sama dengan 4x plus 7. Lalu di sini ada kalimat kalau h pangkat min 1x diberitahu di sana adalah inverse
inverse dari Hx ya, dari Hx. Ini hanya pemberitahuan aja kepada kalian, kepada kita bahwa apa? Kalau ada notasi H pangkat min 1 adalah inverse dari H. Kalau F pangkat min 1 berarti inverse dari F gitu ya. Kalau diketahui ini sekarang, yang ditanya yang A itu F inverse X berapa gitu. Maka ini mengulang yang inverse bagian pertama kemarin, kita tulis saja ini Fe sama dengan berapa? 3x min 4 ya, 3x min 4. Lalu berikutnya Fx-nya diganti dengan X kan gitu tadi. Yang ditampilkan tadi, Fx diganti X, lalu 3 ini tetap, 3 tetap, X-nya diganti dengan F inverse ya, F inverse X. Kalau di sini Fx, di sini F inverse. Kalau di sini Gx, di sini G inverse gitu. Ini min 4 tetap, ini min 4. Lalu ini dipindah ke sana aja, min 4 pindah ke sana jadi X plus 4 gitu ya. Ini kan minus, kalau dipindah jadi plus. Yang ini tetap berarti 3 F inverse X. Semuanya dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Agar ini menjadi F inverse ya, 3-nya hilang. Ya, ini saya tulis dulu 3 F inverse dibagi 3. F inverse X sama dengan apa? X plus 4. Ini X plus 4-nya dibagi 3. Ini bagi 3 dari sini. Oke, ya, paham ya? Ini F inverse sudah dapat. Sekarang yang B, kalau ditanya G inverse, ini Gx-nya diketahui, Gx-nya diketahui di soal apa? Gx-nya sama dengan 4x plus 7. Ini sama saja dengan tadi. Gx-nya langsung diganti X gitu ya. 4-nya ini tetap 4. X-nya diganti menjadi G inverse. Kalau di sini G, di sini G inverse ya. Kalau ini H, di sini H inverse gitu. Plus berapa tuh? 7. Ini pindah ke sana berapa? X min 7 dibagi 4, ini 4-nya. Sama dengan apa? G inverse. Ini agak cepat sedikit dibandingkan yang itu ya. Sebetulnya sama aja dengan itu, ini cuman saya langkah ini loh, saya hilangkan. Karena saya anggap sudah bisa. Jadi ini mengulang fungsi inverse yang pertama kemarin seperti ini. Nah, ini nanti A dan B ini akan dipakai untuk mengerjakan soal yang C, D, E, dan F. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang inverse bagian kedua ya. Fungsi inverse bagian kedua. Sebelum saya lanjutkan, saya beritahukan lagi bahwa di setiap konten ASC channel itu selalu ada deskripsi ya. Di deskripsi itu ada beberapa link ya yang bisa dibuka. Salah satunya berupa apa? Berupa link materi yang sedang dibahas ya. Itu bentuknya PDF ya. Bisa kalau diklik maka akan muncul materi yang sedang dibahas di konten itu ya. Materi yang sedang dibahas di konten itu. Sehingga kalian itu tidak perlu mencatat lagi. Tinggal menyimak penjelasan saja. Sehingga hasilnya diharapkan lebih baik. Sedangkan link-link yang lain itu berupa apa? Konten-konten ASC channel yang lain ya. Bisa dicari ya, kontennya sangat banyak. ASC channel itu sudah 400 lebih kontennya ya. Baik, sekarang kita bahas soal ini, lanjut yang C dan D sekaligus ya. Yang C ditanya apa? Ini F inverse X sama dengan apa gitu. Maka dari tadi sudah diketahui ini Fx sama dengan 3x min 4, saya tulis lagi. Lalu ini A, B, ini maksudnya apa? Ini hasil dari apa? Penjelasan A tadi, soal A. Ini hasil dari apa? Soal B, pembahasan soal B. Maka yang ini sekarang kita pakai itu untuk yang C dan D. F inverse berarti ini X ini diganti F inverse ya. Maka berarti X ini diganti F inverse ya. 3-nya tulis, 3 tulis. Ini seperti komposisi yang pernah kita bahas ya. Memakai apa? Substitusi. X-nya diganti apa ini? F inverse. Kita pelan-pelan gini bang, boleh ya, nggak apa-apa. Awal-awal pelan-pelan. Nanti kalau kamu sudah mahir, yang ini nggak usah ditulis nanti ya, nggak usah ditulis.
Ini langsung apa? X langsung diganti ini gitu lah. Ya, kalau sudah mahir. Sekarang pelan-pelan dulu biar paham. Ini nanti jadi berapa? 3. F inverse-nya ini adalah ini gitu ya. Ya, kita tulis ini. Berapa itu? X plus 4 dibagi 3 min 4 ya. Min 4. Ini bisa dicoret. Nah, paham? Tinggal apa? Pelan-pelan aja dulu. X plus 4 dikurangi 4. Kalau kamu sudah paham itu langsung coret-coret, tinggal X gitu aja ini. Coret-coret ya, biar cepat ya. Ini hasilnya X ya. Jadi F inverse X sama dengan X ya. Terus yang C, pertanyaannya ini dibalik ini. Kalau ini F inverse, sekarang pertanyaannya jadi F inverse F ya. F inverse F. Kita tulis dulu F inverse-nya. F inverse X diketahui dari jawaban A itu X plus 4 dibagi 3. Kalau ditanya ini F inverse Fx, artinya apa? X ini diganti Fx gitu lah. Berarti tulis X-nya diganti Fx ya. Ditambah 4 dibagi 3 gitu. Sama dengan apa? Fx diketahui di soal 3x min 4. Ini ya. Plus 4, ini plus 4 dibagi 3. Ini kan bisa dicoret ini. 3x dibagi 3 x. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Nanti kamu bisa coba sendiri ya. Kalau apa? Ini efeknya diubah. Misalnya ini dianggap efek gitu ya. Ini dianggap efek. Lalu kerjakan ini. Hasilnya sama enggak? Ya. Nah, kalau kamu betul, itu hasilnya pasti sama. Sehingga apa? Dari jawaban C dan D ini kita dapat menyimpulkan hal berikut ini. Bahwa itu kamu lihat itu yang warna itu, yang warna biru, F bundaran F inverse itu sama saja dengan F inverse bundaran F sama dengan I kurung X sama dengan X. Dengan I kurung X itu sama dengan X itu adalah fungsi identitas. Jadi ingat itu bahwa apa? F dot F inverse sama dengan apa? F inverse bundaran F. X sama dengan IX. X-nya I itu identitas, yaitu sama dengan X. Itu menjadi sifat dari fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi inverse bagian yang kedua ya. Nanti di belakang itu ada beberapa soal yang bisa kamu latih. Dicoba saja ya. Jangan takut salah ya. Dicoba ya, lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah ya. Jadi generasi muda itu harus yang berani, jangan takut salah, jangan takut gagal ya. Nah, kalau ada kesulitan, di belakang ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi ya. Bagi yang serius ingin berdiskusi, ingin bertanya tentang soal-soal di belakang itu atau tentang fungsi inverse atau tentang matematika secara umum, bisa menghubungi nomor WA pribadi itu ya. Pasti dilayani. Oke, sekarang yang D ditanya apa? Ini F inverse bundaran G inverse X sama dengan berapa? Sedangkan yang E ditanya ini kurung GF inverse X ya. Maka kita tulis ini dulu. F inverse X sama dengan X plus 4 bagi 3. Ini dari jawaban A ya. Lalu kalau ditanya ini F inverse G inverse, berarti seperti biasanya ini enggak ada yang beda kok. X diganti G inverse gitu aja. Maka ini X-nya diganti G inverse plus 4 dibagi 3. Nanti kalau kamu sudah mahir, ini nggak usah ditulis gini, ini langsung diganti ini gitu lah ya toh, biar cepat gitu. Berarti nanti sama dengan apa? G inverse nya diganti ini X min 7 dibagi 4 ditambah 4 dibagi 3. Agar 4 ini hilang, maka saya kalikan 4 per 4 ya.
Ini kalau dikalikan ini berapa? 4-nya bisa dicoret, ya toh? Jadi tinggal apa? X min 7 ditambah ini kali ini berapa? 16 ya. Bagi ini kali ini 12. Maka sama dengan X ditambah 9 per 12. Ini sudah selesai. Yang apa ini? Yang D ya, yang E maksudnya. Ini yang E ya, bukan D. Yang D tadi sudah ya. E. Lalu ini yang F ya. Yang F ditanya ini, GF inverse X sama dengan berapa? Seperti biasanya, kita tulis ini dulu, GX. GX sama dengan berapa itu di soal diketahui? 4X plus 7. Lalu ini GF. GF X, karena sekarang sudah mahir, X-nya diganti Fx, X-nya diganti Fx. Tidak perlu saya tulis ya, langsung aja 4. Ini diganti Fx. Fx-nya apa itu di soal? 3x min 4 ditambah 7 gitu. Paham ya? Nah, nanti kalau ini kurang paham, dilihat aja apa hasil download tadi yang saya maksud di depan itu ya. Pasti di sana lebih ada penjelasan yang rapi ya. Ini kalikan ini berapa? 12x. Ini dengan ini min 16 ditambah 7 min 9. Itu sudah GFX. Kalau ditanya ini, berarti seperti cara mencari inverse tadi pertama itu. Ini langsung diganti X, gitu. Sama dengan 12. Ini langsung diganti apa? G, F, inverse X. Min 9-nya tetap, ya. Min 9-nya tetap. Ini. Berarti nanti ini dipindah ke sana, hasilnya dibagi 12. Jadi apa? X plus 9. Mana ini? Min 9 pindah ke sana. Plus 9. Ini sudah nggak ada ya. Langsung dibagi 12 karena dianggap sudah mahir ya. Ini kalau dibagi 12 kan 12-nya coret. Jadi apa? G, F, inverse X. Sudah selesai. Perhatikan ini. Hasilnya E dan F bagaimana? Ini dengan ini bagaimana hasilnya? Sama. Berarti nanti dicoba efeknya diganti. Ini ditukar aja. Ini jadi ini, yang ini jadi efek, yang ini jadi GX. Terus kerjakan hal yang sama. Apakah hasilnya ini dengan ini sama? Kalau kamu mengerjakannya benar, maka hasilnya pasti sama. Sehingga apa? Dari D dan F ini, dari E dan F ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Ini F inverse G inverse sama dengan ini kurung dibalik, G-nya tadi di belakang menjadi depan. GF kurung inverse X gitu ya. Nah itu kalau ditampilkan seperti yang di itu gambar yang biru itu. F inverse bundaran G inverse X sama dengan apa? G kurung G bundaran F kurung tutup inverse X. Nah, itu kesimpulannya. Bisa dibuat itu di bawahnya ada kalimat, silahkan dibuktikan dengan menggunakan contoh-contoh yang lain. Oke, paham ya yang saya jelaskan ini, insyaallah ya, insyaallah paham. Saya kira cukup yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.